Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aulia Maulidina, NIM 203830226061. Saya dari kelas A, nomor absen 30, Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang mengenal diri supaya mengenal Allah. Banyak orang mengenal dirinya sendiri, tapi sebatas identitas yang tertuang dalam KTP, nama, kelahiran, agama, pekerjaan, dan alamat. Dalam agama, khususnya kajian tasawuf itu kajian yang berbicara tentang hati manusia. Istilah ulama, man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal Allah. Mengenal di situ bukan mengenal dari sisi identitas atau pribadi. Mengenal diri dalam perspektif ilmu tasawuf, manusia itu setiap diri kita memiliki 5 unsur. Yang pertama, yang paling kelihatan adalah al-jasadu. Jasad kita. Kita dikasih mata, dikasih telinga, kaki, tangan oleh Allah. Alhamdulillah sempurna. Jasad kita itu berasal dari tanah dan akan kembali lagi kepada tanah. Jasad kita nanti akan menjadi makanan cacing belatung. Oh, kalau begitu gak usah diperhatikan. Loh, perhatiin. Itu amanah dari Allah. Jasmani kita itu amanah. Jangan dicampakkan, bahkan jangan dirusak. Makan minum yang halal dan jangan merusak. Jangan sampai berpikir, toh ini fisik saya, toh ini jasmani saya. Mau makan minum narkoba, ya itu saya. Nah, itu yang tidak paham, tidak mengenal diri. Jasmani kita itu harus sehat, jasmani kita harus kuat. Jadi, jaga jasmani kita itu, karena itu amanah dari Allah. Yang kedua adalah ruh. Kata Nabi, ruh itu urusan Tuhanku. Ruh itu berasal dari tiupan Allah. Kita di usia 3 bulan dalam kandungan sang ibu, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita. Nah, jadilah kehidupan. Ruh pernah bersaksi bahwa Allah adalah sebagai pencipta. Allah adalah sebagai Tuhan. Itu ruh manusia. Lalu, yang ketiga al-qalbu, hati. Apa hati itu? Fungsinya adalah tempat berlabuhnya cahaya Allah. Apa cahaya Allah itu? Petunjuk. Jadi, petunjuk Allah, cahaya Allah masuk ke dalam hati. Nabi bersabda, apabila cahaya Allah masuk ke dalam hati, maka hati itu akan riang gembira, akan berjiwa besar, lapang dada. Hati kalau sudah dimasuki cahaya Allah tidak akan mudah marah, tidak akan mudah menyalahkan orang lain ketika ditimpa musibah. Walaupun sekarang ekonomi terasa, walaupun banyak gelombang PHK, walaupun situasi kondisi banyak kesulitan, kalau hatinya disinari cahaya, maka akan tenang. Dan kalau hatinya tenang, maka nikmat. Yang keempat, unsur dari diri kita ada nafsu atau hawa nafsu. Apa fungsinya? Hawa nafsu itulah yang menginginkan kenikmatan biologis. Nafsu makan, nafsu tidur. Nah, nafsu ini bawaannya adalah tidak mau terbatas dan tidak mau diatur. Kita sebagai orang yang beriman harus dididik, harus diatur nafsu kita oleh agama. Kalau nafsu kita dibiarkan, maka akan hancur, celaka. Dan seperti kondisi sekarang, kejahatan-kejahatan sudah merajalela. Kriminalitas tinggi, narkoba, begal, caci maki. Di medsos pun sudah banyak sekarang caci maki. Itu semua karena nafsu yang tidak dilatih, nafsu yang tidak diatur oleh agama. Diikuti semaunya, ya celaka. Maka hati-hati, karena nafsu yang tidak dilatih lebih berbahaya daripada setan sekalipun. Kalau setan itu kan eksternal, tapi kalau nafsu ada di kita sendiri. Makanya kalau kita nuruti nafsu, tidak akan pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki.
Yang terakhir, al-aqlu, akal sehat. Fungsinya untuk berpikir. Berpikir tentang Allah, berpikir tentang ayat-ayat Allah. Maka, asahlah akal sehat kita, karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan dapat disimpulkan bahwa diri kita yang sesungguhnya, kalau kita kenali diri kita yang hakiki, kita akan tunduk kepada Allah. Kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.